Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, ini adalah pertemuan pertama dari qiraah kitab Ad-Dalilur Rasyid ila Mutunil Aqidati wat Tauhid. Itu dalil yang membimbing kepada matan-matan akidah dan tauhid, yang mana pada pertemuan pertama kali ini kita masuk ke bagian muqaddimah al-mu'tani, itu pengantar dari penyusun kitab ini. Tapi di sini tidak disebutkan ya, siapa yang menuliskan kitab. Kita mulai saja pembacaan ini muqaddimahnya. Kata beliau hafizallahu taala, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Lalu kata beliau, la syakka anna ma yata'allaqu bil i'tiqad minal mu'allafati wal bukhusi wad durus huwa aula ma yanbaghi li talibil ilmi an yahtamma bih. Tidak diragukan bahwa apa yang berkaitan dengan i'tiqad, dengan keyakinan berupa tulisan-tulisan, penelitian-penelitian, pelajaran-pelajaran atau kajian-kajian adalah hal yang utama untuk diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu, untuk diperhatikan. La siyama ma'a kasratil aqaidil fasidah fi hadzal bab, terutama bersama banyaknya keyakinan-keyakinan atau akidah-akidah yang rusak pada masalah ini. Washtibahil haqqi bil batili ala katsirin minan nas, dan tersamarnya antara yang benar dan yang batil pada banyak perkara dari kalangan manusia. Walidzalik, oleh karena itu, yambaghi li talibil ilmi an ya'taniya bimasalil i'tiqad, hendaknya seorang penuntut ilmu memberikan perhatian tentang permasalahan-permasalahan akidah atau i'tiqad, keyakinan, wa an yuharrirul qawla fiha, meneliti ucapan padanya, wa an yabniya i'tiqadahu wa ma yadinullaha bihi ala hujjatin wa burhan minal kitabi wa sunnah, dan membangun keyakinannya yang dia beragama kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya di atas hujjah dan burhan, di atas bukti, di atas keterangan dari Al-Quran dan Sunnah. Wa hadza la yata'atta illa bitadabburin. Hal ini tidak akan tercapai bila tidak mentadaburi atau mengikuti apa yang disebutkan Allah Ta'ala. Illa bitadabburin wa tiba'i ma dzakarahullah jalla wa ala fi kitabih. Tidak akan tercapai, tidak akan terwujud kecuali dengan merenungi dan mengikuti apa yang disebutkan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran,
minal aqaid, berupa keyakinan-keyakinan, wa ma dzakarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnatih, dan apa saja yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah beliau, wa ma kana alaihi salaf, dan apa saja yang salaful ummah berada di atasnya. Wa yanbaghi, dan hendaknya lil mu'min an yataharra ma kanu alaihi, hendaknya bagi seorang mukmin agar dia meneliti apa yang mereka di atasnya, itu para salaf. Fa innahum 'alal haqqi wal huda, karena para salaful ummah, salafus saleh, di atas kebenaran dan petunjuk. Talaqqau an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-i'tiqada wal 'amala, mereka menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keyakinan dan amalan. Fa'amilu bima i'taqadu, dan mereka pun mengamalkan apa yang mereka yakini, ya. Mengamalkan apa yang mereka terima langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka yakini. Wa kanu ala hujjatin bayyinah, mereka di atas bukti yang nyata. Wa ala hudan wa burhan, di atas petunjuk. Lam yaqa'u fima waqa'a fihi man ba'dahum, pada salaful ummah, kalangan para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, yang dipersaksikan, yang direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak terjadi apa yang terjadi pada umat-umat setelah mereka. Lam yaqa'u fima waqa'a fihi man ba'dahum minal aqaidil mukhtalifah, tidak terjadi pada kelompok setelah mereka berupa akidah-akidah yang berbeda-beda. Wal aqwal mubtadi'ah, dan pendapat-pendapat baru. Wal ara'in nasyi'ah, dan pandangan-pandangan yang tumbuh, yang muncul. An aqaida wa aqwalin fasidah, tentang akidah dan pendapat yang rusak. Fayambaghi li talibil ilmin an yuharrira hadzal maqsad atau hadzal maqsid wa an ya'taniya bihi, sehingga hendaknya bagi seorang penuntut ilmu agar meneliti tujuan ini dan memberikan perhatian padanya. Wa min rahmatillahi jalla wa ala, dan di antara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bihadal ummah, terhadap umat ini, an ja'ala kitabaha mahfudhan, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kitabnya itu Al-Quran terjaga. Wa qayyadha li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam man yumayyizul haqq, dan Allah ta'ala menakdirkan untuk sunnah nabinya ada sekumpulan orang yang membedakan antaranya hak dari yang batil. Man yumazzil haq fiha minal batil, wa man yumayyizu sahih min ghairi sahih, ada orang yang diberikan keistimewaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk dapat membedakan mana yang sahih dari yang tidak sahih. Wa aidan yassarallahu jalla wa ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga memudahkan man yudawwinu aqaida salaf wa yubayyinu aqwalahum wa makanu alaihi, orang-orang yang Allah ta'ala munculkan untuk menyusun akidah-akidah salaf dan menjelaskan pendapat-pendapat mereka yang mereka berada di atasnya. Wa yubayyinu dhalalad dhalin wa yaruddu 'alal munharifin, menjelaskan kesesatan orang-orang yang sesat, yang menyimpang, dan membantah mereka. Wa qad jama'na fi hadzal kitab, dan kami telah mengumpulkan pada kitab Ad-Dalil Rasyid ini majmu'atan qimatan min kutubil aqidah wa tauhid la ghinan li talibil ilmi anha, ya, kumpulan kitab-kitab berharga dari kitab akidah dan tauhid yang seorang penuntut ilmu tidak bisa, ya, lepas darinya.
yang wajib dipelajari baik penuntut ilmu pemula maupun penuntut ilmu lanjutan. Nas'alullaha an yanfa'a bihi talabatal haqqi wal qawim. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar para pencari kebenaran dan kelurusan bisa mendapatkan manfaat dengannya. Innahu subhanahu huwal aliyyul azim, karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha tinggi lagi maha agung. Lalu beliau penulis di sini menjelaskan amal beliau atau proyek beliau dalam kitab ini. Amaluna fil kitab, ya, pertama adalah dhabtu nasil kitab wa muqabilatuhu, yaitu beliau mendobat, ya, memastikan nas kitab, ya, dari transkripnya, ya, dari naskah-naskah aslinya dan membandingkannya. Ini yang pertama, yang jumlah naskahnya adalah judul-judulnya adalah 50 judul. Yang kedua adalah azwul ayatil qur'aniyah ila mawadhi'iha minal mushaf bi dzikri surah wa raqmil ayah, yaitu menyebutkan ayat Al-Qur'an pada tempat-tempatnya di dalam Al-Qur'an dengan menyebutkan surat dan nomor ayat. Kemudian yang ketiga adalah azwul ahadits ila masadiriha min kutubi sunnah, ya, mengembalikan penyebutan hadis, ya, dari sumber-sumbernya dari kitab-kitab sunnah. Fal ahadisul lati fi sahihain, dan maka hadis-hadis yang berasal dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim, Sahihain, al azwu ilaihima yakfi fid dalalah ala sihatil hadis. Apapun yang disebutkan dalam kitab ini, ad-dalilur rasyid, yang berasal dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim, maka cukup diketahui bahwasanya hadis tersebut adalah hadis sahih. Wa makana fi ghairihima qumna bi azwi ila masadirihi. Adapun selain dari Al-Bukhari dan Muslim, maka beliau, kata penyusun kitab ini, hanya cukup dengan menyebutkan sumber aslinya. Tetapi sependek yang saya baca dari kitab ini, tidak disebutkan takhrij kitabnya, takhrij hadisnya, afwan. Sehingga perlu ada proyek orang dari saya yang menyampaikan apakah hadis itu adalah sahih ataukah hadis itu dhaif, ya. Terutama ini tentu adalah menjadi proyek besar yang membutuhkan waktu yang lama. Lalu kata beliau, wasta'ana bi tahqiqatil alamah al-Albani fi al-hukm ala al-hadis allati wajadna lahu ahkaman 'alaiha, dan kami mengambil bantuan dari tahqiqnya al-Alam al-Albani fil hukum, pada hukum sebagian hadis yang kami dapati hukum di atasnya, hukum-hukum hadis tersebut. Tetapi sekali lagi ada sebagian hadis yang dibiarkan, ya, yang dalam istilah mustalah hadis adalah al-azwu, bukan takhrij. Karena takhrij itu di samping mengembalikan suatu hadis pada masdar al-asilah, semisal kitab Sunan al-Arba'ah, Musnad Ahmad dan seterusnya, maka takhrij juga menyebutkan hukum pada hadis tersebut, tidak semata-mata mengembalikan hukum dasar dari sumber dasar dari hadis yang dinukil oleh para muallifin. Sebagai penutup, kata beliau, fahada juhdul muqil. Ini adalah usaha yang belum maksimal, ya, masih beliau anggap itu adalah usaha kecil. Famakana min taufiqin fahuwa minallahi wahdah. Apa saja yang beliau dapati dari kemudahan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Wa makana min zalal au akhta fahuwa min indi anfusina wa minasyaitan. Adapun apa saja yang didapati berupa kekeliruan maka datang dari diri-diri kita dan dari syaitan. Fanas'alullaha subhanahu an yaghfir lana wa yatajawaza an zalatina, innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dan memaafkan kita atas berbagai kekeliruan kita, karena Allah taala adalah pemilik ampunan dan Dia Subhanahu wa taala adalah maha
memberikan, maha kuasa untuk memberikan ampunan. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala hadzal amal khalisan liwajhihil karim. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan amal ini ikhlas untuk mengharapkan wajahnya yang mulia. Wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Akhir doa kita adalah ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tercurah pula kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dengan salawat dan salam yang banyak. Baik, kita masuk ke naskah pertama, yaitu dari kitab Ushulus Sunnah lil Humaidi. Dituliskan di sini Ushulus Sunnah lil Hafidz Abi Bakar Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi. Ya. Jadi Al-Humaidi nama beliau adalah Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi yang wafat pada tahun 219 Hijriah. Wafat pada tahun berapa? 219 Hijriah. Ada yang mengatakan bahwa kakek beliau adalah Isa bin Abdullah bin Zubair bin Abdullah bin Humaid. Ya, beliau seorang imam dan hafidh, lagi ahli fikih. Dan syekhnya negeri Al-Haram, pemilik musnad. Beliau meriwayatkan dari Ibrahim bin Sa'ad, kemudian dari Fudail bin Iyad, meriwayatkan pula dari Sufyan bin Uyainah, kemudian Abdul Aziz bin Abdul Samad Al-Ami, kemudian dari Abdul Aziz bin Abi Hazim, kemudian Al-Walid bin Muslim, Marwan bin Muawiyah, dari Imam Waqi', kemudian juga meriwayatkan pula dari Al-Imam Syafi'i. Walaysa huwa bil muqsir, yang mana periwayatan beliau dari Imam Syafi'i tidak banyak. Walakin lahu jalalatun fil Islam, tapi hal itu memiliki nilai lebih, ya, nilai kemuliaan, kedudukan tersendiri dalam Islam. Adapun yang meriwayatkan dari Al-Imam Al-Humaidi, nama beliau tadi siapa? Abdullah bin Az-Zubair, yang mana diberi kunyah Abu Bakar Al-Humaidi. Yang meriwayatkan dari beliau adalah Al-Imam Bukhari, kemudian Al-Imam Dzuhli, Harun bin Hamal, kemudian Ahmad bin Al-Azhar. Ada cerita yang cukup unik antara Imam Al-Bukhari dan Al-Dzuhli, yang mana Al-Imam Al-Dzuhli ini adalah guru dari Imam Bukhari sendiri, tetapi ada perselisihan pendapat, yang mana dalam hal ini Al-Imam Bukhari tertuduh membawa fitnah khalqul Quran sehingga beliau diboikot, sampai tidak ada satupun yang datang ke majelis beliau. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kebenaran apa yang ada pada Imam Bukhari, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi kitab beliau, kitab Sahih Bukhari. Kemudian juga meriwayatkan dari Al-Humaidi Salamah bin Syabib, Muhammad bin Sanjar, Ya'qub Al-Fasawi, kemudian Ismail Samawai atau Samuyah, kemudian Muhammad bin Abdullah bin Al-Baraqi, Abu Zur'ah Ar-Razi, Bishr bin Musa, Abu Hatim, dan lain-lain. Ya, banyak sekali. Kemudian pujian para ulama terhadap beliau, di antara yang datang dari Imam Ahmad, kata beliau, Al-Humaidi indana imam. Humaidi menurut kami adalah imam. Kemudian datang juga pujian dari Ya'qub Al-Fasawi,
hadatsana Al-Humaidi wa ma laqitu ansaha lil Islam wa ahluhu min. Telah meriwayatkan kepada kami Al-Humaidi, dan tidaklah aku menemui atau mengambil keilmuan lebih yang lebih menasihati dari beliau. Jadi termasuk orang yang ahli nasihat di dalam Islam dan pemilik nasihat tersebut. Kemudian juga dari Ibnu Sa'ad Al-Humaidi, kata beliau, sahibu Ibnu Uyainah wa riwayatuhu siqatun kasirul hadis. Humaidi adalah sahabat dari Ibnu Uyainah, riwayatnya adalah siqah, ya, beliau adalah siqah dan banyak meriwayatkan hadis. Wafat di Mekah pada tahun 219, tetapi yang ditulis oleh Imam Bukhari adalah ini sebagaimana yang ditulis oleh Imam Bukhari. Ada yang mengatakan beliau wafat pada tahun 220 Hijriah. Di antara karya Al-Imam Al-Humaidi, di antaranya adalah kitab Musnad, sebagaimana tadi di awal. Kemudian Ar-Raddu 'alal Nu'man. Ar-Raddu 'alal Nu'man ada bantahan kepada Nu'man. Kemudian At-Tafsir dan Ad-Dalail. Tetapi kita masuk ke syarah sedikit, ke matan kitab. Dan insya Allah kita akan bahas lebih banyak dalam hal ini. Kata beliau, Usulus Sunnah lil Humaidi. Qala hadatsana Bishr bin Musa. Qala hadatsana Al-Humaidi. Telah meriwayatkan kepada kami Bishr bin Musa. Beliau mengatakan telah meriwayatkan kepada kami Al-Humaidi. Jadi di sini melalui jalur riwayat Bishr bin Musa, penulisan kitab Usulus Sunnah ini. Al-Imam Al-Humaidi mengatakan, ya berarti di sini seakan-akan didiktekan kepada muridnya. Kata beliau, as-sunnah indana an yu'minar rajulu bil qadar khairihi wa syarrih. Sunnah menurut kami adalah seseorang mengimani takdir baik dan buruknya, hulwihi wa murrihi, baik manis dan pahitnya, wa an ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu, dan meyakini atau mengetahui apa yang sudah tertulis untuknya tidak akan meleset darinya, wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibah, dan apa yang tidak tertulis untuknya, takdir untuknya, maka tidak akan menimpanya, wa anna dzalika kullah qada'un minallahi ta'ala, dan itu semua adalah takdir atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Al-Imamu Al-Humaidi memberikan ringkasan terhadap masalah takdir. Yang pertama adalah keimanan seorang hamba anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Apa saja yang sudah ditakdirkan tidak akan mungkin meleset pada diri seorang hamba. Ini keyakinan. Karena apabila keyakinan ini tidak masuk dalam sanubari seseorang, dia akan banyak berkeluh kesah, menyalahkan takdir yang ditetapkan kepadanya, waliyadzubillah. Sehingga hendaknya seseorang meyakini apapun kenikmatan yang dia peroleh, apapun hal-hal musibah yang dia terima, yang menimpanya, itu adalah sudah menjadi catatan takdir yang membersamainya. Wa hadza li anna Allah qad alimahu wa katabahu fil lauhil mahfudz. Ini semua karena Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya, telah mencatatnya di dalam kitab Lauhil Mahfudz, ya. Kemudian masalah kedua adalah penekanan, ya.
Di sini dikatakan wa anna dzalika kullahu qada'un minallah. Ini adalah penekanan, ya. Ta'kidun lihada amada al-i'tiqad. Ini adalah penekanan terhadap keyakinan ini, bahwa semua yang terjadi pada seorang hamba adalah berada pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun iman yang 6. Yang mana seorang hamba tidak dikatakan mukmin hatta yastajmi'uha, ya, hatta yastajmi'uha, sampai dia meyakininya. Dan rukun yang 6 ini adalah datang dari Al-Quran dan Sunnah. 5 di antaranya datang dalam ayatul bir, ya, ayat tentang kebajikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Tidaklah disebut kebajikan yang hakiki kalian hadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat, akan tetapi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi kebajikan yang hakiki adalah siapapun yang mengimani Allah dan hari akhir, malaikat, kitab dan nabi. Di sini perlu diperhatikan uslub Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iman kepada Allah dan hari akhir lebih dahulu adalah ketika seseorang sudah mengimani adanya kehidupan setelah kematian, maka dia akan mengikat keimanan pada rukun-rukun iman yang lain. Adapun rukun iman terhadap takdir datang pada surat Al-Qamar ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami terhadap segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir atau dengan ukuran. Hal tambahan yang mungkin kita bahas dari keimanan kita terhadap takdir ini, yang pertama adalah dengan adanya tingkatan takdir, ya, wa yusamma maratibul qadar. Tingkatan takdir ada 4. Yang pertama adalah tingkatan ilmu, martabatul ilmi. Tingkatan ilmu ini adalah iman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Tidak ada terjadi suatu takdir, suatu kejadian baik secara kauni maupun syar'i, melainkan Allah Subhanahu wa taala tahu terhadap hal tersebut. Wa alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah taala mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang tidak akan terjadi Allah pun tahu. Dan bagaimana terjadinya Allah pun tahu. Ahata bikulli syai'in ilma. Allah taala meliputi, ilmunya meliputi segala hal. Fala ya'zubu an ilmihi misqalu dzarrah fis samawati wal ard. Tidak terluput dari ilmu Allah taala sebesar biji zarah. Ya, kalau kita bahasakan sekarang adalah sebesar biji atom, baik di langit maupun di bumi. Bahkan disebutkan dalam ayat ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Kemudian martabat kedua atau tingkatan kedua adalah martabatul kitabah. Tingkatan penulisan, yaitu mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala kataba kulli syai' indahu fil lauhil mahfuz. Allah Subhanahu wa taala menulis segala hal di sisinya dalam kitab Lauhul Mahfuz. Wifqa ma alimahu min ahwalil khalqi, sesuai dengan apa yang diketahui Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kondisi atau keadaan makhluk. Wa ajalahum wa arzaquhum. Allah Subhanahu wa taala
menentukan ajalnya, menentukan batasan waktunya, dan Allah Ta'ala memberi rizki kepada mereka. Kemudian martabah ketiga adalah martabatul masyiah, tingkatan kehendak. Wahya masya'allahu kan wa ma lam yasha wa ma lam yasha lam yakun. Wahya masya'allahu kan, apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan adapun yang tidak Allah Ta'ala kehendaki maka tidak akan terjadi. Oleh karena itu, ajma'al sunnah annahu la yaqa' fi mulkillahi illa ma yurid. Ahli sunnah wal jamaah bersepakat bahwa tidak akan terjadi pada kerajaan Allah, baik di langit maupun di bumi, kecuali apa yang Allah inginkan. Ada kalanya mereka mengatakan, yaitu ahli sunnah, la yaqa'u fi mulkillahi ma lam yurid. Tidak terjadi pada kerajaan Allah apa yang tidak Allah inginkan. Kemudian martabah terakhir ataupun tingkatan terakhir dari iman kepada takdir adalah martabatul khalq, tingkatan penciptaan. Coba kita ulang dari pertama. Pertama apa? Martabatul ilmi. Yang kedua, martabatul kitabah, tingkatan ilmu, tingkatan penulisan. Yang ketiga adalah martabatul masyiah, tingkatan kehendak. Yang keempat adalah tingkatan penciptaan. Wa huwa annahu subhanahu khaliqu kulli syai'in fi hadzal kauni fil ardi wa fis sama' wa ma bainahuma wa ma fihima. Allah lah yang menciptakan segala hal, apa yang terjadi baik di bumi maupun di langit ataupun di antara keduanya. Ya, karena tidaklah dikatakan takdir kecuali Allah Ta'ala sudah tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghendaki, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pula yang menciptakan. Keluar dari keyakinan takdir ini adalah ghulatul qadariyah, yang mereka mengingkari ada martabah pertama, yaitu martabah ilmu dan martabah kitabah atau penulisan. Ini adalah yang pada sampai tingkatan ini, kata Syekhul Islam, adalah kufarun bil ijma'. Ya, adapun qadariyah yang tidak sampai pada tingkatan tersebut, mengingkari ilmu Allah Ta'ala, mengingkari penulisan Allah Ta'ala dalam Lauhul Mahfuz, maka tidak sampai pada tingkatan kufur secara ijma'. Dan takdir ada terbagi menjadi dua, takdir ijmali dan takdir tafsili. Ya. Adapun takdir ijmali adalah takdir segala hal yang belum dirinci, yang global. Adapun yang akan dibahas berikutnya untuk sebagai tambahan ilmu adalah takdir terperinci, yang mana hal ini ada tiga marotib. Yang pertama adalah takdir umri. Ya, takdir umri adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan pertama kali ketika seseorang belum dilahirkan dari perut ibunya. Ya, sebagaimana datang dari hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman, dan seterusnya. Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya pada perut ibunya dalam 40 hari pertama dalam keadaan sebagai nutfah, kemudian 40 hari berikutnya sebagai alaqah, 40 hari ketiga adalah sebagai mudghah, sebagai segumpal daging. Yang dalam hadis ini disebutkan summa yunfakhu fihi ruh fayab'atsallahu malakan. Lalu ketika 120 hari pertama segumpal daging tersebut ditiupkan ruh, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang malaikat, fayu'maru bi kitabati rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Lalu malaikat tersebut diperintahkan untuk menuliskan rizkinya, amaliyahnya,
kapan ajalnya, lalu apakah dia termasuk orang yang celaka ataukah orang yang bahagia. Ini takdir apa jenenge? Takdir umri. Ya, takdir umri itu takdir yang mencakup seluruh sepanjang usia dia. Namun di sini perlu diketahui bahwasanya takdir umri ini adalah dirahasiakan dari hambanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak boleh menyerah, tidak boleh berpasrah diri pada takdir umri ini. Kemudian takdir kedua adalah takdir hauli, takdir tahunan afan. Yang mana ini dikhususkan ketika setiap tahun, ketika Lailatul Qadar sampai tahun mendatang. Kemudian yang ketiga adalah takdir yaumi, takdir harian, wa huwa ma yakhusul yaum dzatahu min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, apa yang dikhususkan pada hari itu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Ya. Dan inilah yang dicatatkan oleh malaikat pencatat amal pada masing-masing diri kita, sehingga kita hendaknya berusaha memperindah apa yang tercatat dalam catatan amal kita masing-masing. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan sore ini atau siang ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.